aku tuh sempat kepikiran sama satu pertanyaan kayak, aku pilih mana ya? Aku umur 5 tahun tapi muka-mukanya kayak orang umur 80 tahun, apa umur 80 tahun tapi muka kayak anak 5 tahun? Gua umur 80 muka kayak 5. Kenapa? Karena menurut gua nggak apa-apa. Ya kenapa lu nggak terima jawaban gua? Oh nggak terima? Kan lu nggak terima free will. Kalau Alex apa? Ya waktu aku 80 I want to look young kan, Yeah, awet right. muda. So maybe that. Tapi at the same time kayak kalau my body is 5 years old and my face is old, I can do more things physically. Iya. Kayak lebih healthy kan? Wait, tapi kan gue gak akan mendebatkan ini. Lo kamu Gue atas gak gitu. akan mendebat. Yang penting tahu nih. Bilang. Gitu. Kayaknya umur 80 muka 5. Itu paling untuk menurut aku itu paling make sense. Tapi kalau menurut gue lebih yang umur 5 tahun tapi 80 tahun mukanya. Karena hidup gue masih panjang. Gitu dong. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah melihat. Terima kasih banyak sudah melihat Ruang Senandika. Ya bentar, Mohon ini maaf. harus dilurusin ya. Hey Opal Gengs, kembali lagi di Ruang Senandika bersama aku sama Cipta. Aku Mark Datama. Ada Nuka dan hari ini kita kedatangan Alexandra Selamat datang di Ruang Selamat Senandika. datang. Terima kasih, thank you for having me. BTW sebelum kita mulai aku pengen ngucapin selamat dulu. Alex baru keluarin ini ya, single yang kemarin yang I Love You So ya. Iya. Selamat buat Alex. Makasih Luar banyak. biasa. I love you siapa sih Lex? Akrab ya Lex. Udah akrab. Gak ada. Gak ada. Lagunya tentang apa sih? Lagunya tentang apa memang? Lagunya tentang right person wrong time. Iya. Emang kenapa? Emang pengalaman pribadi kah atau gimana? Iya, jadi pengalaman pribadi sih. Iya. Jadi aku waktu itu kan kuliah di Melbourne. Terus aku for good di sini ya. Oke. Cuman kayaknya 2 tahun lalu. Sekarang 2025 kan. Jadi pas waktu itu aku suka seorang seorang ya. Terus ya kita gak bisa ketemu ya jalan tengahnya gitu. Jadi ya nggak jadi kan. So it's like a right person wrong time situation. Iya. Aku kemarin tuh aku ngeliatin Spotify kamu, aku ngeliatin IG kamu juga. Kamu sempat tampil di ini ya, Pesta Pora kalau nggak salah ya? Iya sempat. Banget. Seru banget. Seru banget, gimana sih pengalamannya di Pesta Pora? Rame sih like suasananya. And then kemarin aku di Earhouse Stage. Jadi ya bisa ketemu teman-teman yang lama juga. And then performnya kayak intimate, jadi new experience gitu. Pakai headset, terus silent concert. Seru banget. Seru banget. Terus ya semua connect ke headsetnya, tapi di luar headsetnya gak bisa denger yang Jadi benar kayak silent Jadi concert. orang-orang benar fokus ya. Iya. Maksudnya nggak akan ngobrol, maksudnya benar-benar fokus mereka adalah dengerin performance kamu. Bener. Jadi kayak susah banget soalnya kan mereka juga denger detail-detailnya. Kalau you mess up, you can really hear it gitu. Iya. Selain Pesta Pora, aku lihat kamu juga di Java Jazz kalau nggak salah. Iya, di Java Jazz. Gila loh, ini semua panggung-panggung yang kita semua pengen ya. Iya, bener. Gila Alex. Makanya Kamu itu berdukun harus. di mana Alex? Itu harus pertanyaan pertama yang aku layangkan ke kamu. Oh. Apa pertanyaannya? Enggak pertanyaan. Gak apa-apa. Sorry Alex kalau kamu bingung, aku juga bingung. Lanjut Pak. Oh, BTW, aku kan udah dengerin lagu kamu. Iya. Aku udah dengerin yang I Love You So. Uh-huh. Kamu tuh ngebawa genrenya tuh berarti rada akustik gitu atau gimana? Iya, akustik sih, rada iya, bener. gitar-gitaran. Iya, soalnya aku main instrumen aku sebenarnya gitar. Terus aku ya les vokal habis gitar. Itu kamu buat sendiri? Iya, buat sendiri. Semua. Tapi kalau yang dari aku baca, katanya kamu belajar musik tuh gitar dulu, baru sebelumnya baru setelah itu vokal ya? Iya bener. Oh, Iya. berarti kamu ada apa ya kayak inspirasi atau sosok yang kamu pegang teguh banget sebagai musisi atau mungkin let's say kalau gitaris John Mayer atau siapapun itu yang kayak band-band. Biasanya kalau gitaris kan dia lebih cenderung ke let's say Avenged Sevenfold, Sinister Gates atau yang Paul Gibson gitu-gitu. Cuman kalau kamu
emang ngarahnya khusus gitaris atau waktu kamu belajar main gitar tuh kayak pengen suatu saat nanti aku mungkin pengen kayak Gracie Abrams atau Olivia Rodrigo atau Taylor Swift gitu-gitu? Sebenarnya yang kedua sih. Jadi kayak aku belajar gitar pertama. Terus ya aku suka ya John Mayer, Matthias Asato. Okay. Matthias Asato. I love him so much. Gila. Terus ya gitaris Jobim. Jadi aku sebelumnya belajar jazz. Pas gitar. Terus vokal juga, tapi ya pas waktu aku pegang gitar, aku rencananya mau ke singer-songwriter sih, bukan cuma gitaris. Soalnya gitar itu cuma dukung aku untuk nulis lagu. Iya sebenarnya ya. Dan main di panggung pakai gitar, aku lebih comfortable aja sih. Iya. Tapi kamu gak ada kepikiran mau nyanyi sambil main gitar tapi yang jazz gitu? Atau kayak lick-lick? Kayak Lofi kali ya? Iya bisa tuh. Iya itu, she's really cool. I feel like Lofi, Leve had a very different approach gitu ya. Like she makes modern and sama jazz klasik itu juga. Tapi I think I'm more leaning towards kayak yang folk, yang kayak or like a bit more folk pop, acoustic. I love bands like Wild Rivers, Hollow Coves, Gracie Abrams, suka banget. Lizzie McAlpine. I love Lizzie. Ya. Kalau di Indo kamu ada ini nggak yang kayak, aku suka dia nih kayak the stylenya cocok banget sama nyanyi aku atau gimana? Atau ada nggak influence yang kalau tadi kan kita udah denger influence kamu dari barat. Kalau musisi Indonesia pernah nggak ada satu yang gila lagi gue resonate sama lagu dia gitu, atau cara dia berkarya, nulis lagu mungkin, atau stage performance-nya? Kayaknya aku suka Nadine Amiza. Nadine Amiza ya. She's really cool, like she brought something new juga, and her songwriting is really good. Especially kayak aku nggak segitu fluent in bahasa. Tapi I understand a lot of the language. Tapi Nadine just has a way of crafting kata-kata untuk nulis lagu and siapa lagi ya? I love Cheryl Sheinaf ya. I love her guitar. She's so cool. I love her guitar playing. Terus her songwriting also. She's just a great person overall juga. Iya, gue nggak tahu kenapa ya kalau gue ngelihat, I don't know if this is me being sexist or not, tapi gue kalau ngelihat cowok main gitar itu udah sesuatu hal yang lumrah. Tapi kalau gue ngelihat cewek manggung pakai gitar, menurut gue kayak double damage gitu loh. Karena maksudnya kan kalau yang udah banyak musisi alam itu main gitar tuh nggak semudah kelihatannya kan. Maksudnya normal untuk orang yang main musik tuh kayak tangannya ada lukanya atau kapalan biasanya. Terus mungkin nggak semua orang suka dengan efek hasil dari kerja keras itu. Cuman kalau misalkan emang kita tahu kan pasti kalau main gitar berarti dia udah ada nilai plusnya, dan itu apalagi perempuan tuh kadang kalau aku ngelihatnya itu akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat spesial gitu. Jadi that's a good thing for you. Thanks. Keren. Lex, would you say your core adalah songwriting atau justru di melodies? I think songwriting. Soalnya I feel like music is such a... Sorry, what I meant was lyrics atau melodies. Oh, lyrics or melodies. Well, dua-duanya sih, I think. Because I write lyrics and melodies at the same time. Mostly. Waktu nulis lagu. Jarang-jarang like it's either lyrics first or melody first, because I have the guitar. So I think that's what's different about it. Jadi mereka go hand in hand ya. Jadi kamu tadi Alex bilang dia most of the time dia nulis dengan dia petik melodinya di gitar sambil menyusun liriknya. Jadi mereka berdua jalan beriringan. Iya. Gitu ya. For sure. Tapi kan sorry, kalau misalkan kamu sambil main gitar gitu ya. Aku waktu itu sempat lihat dokumenternya Ed Sheeran. Dia kan emang dia kuat banget di nyanyi sambil gitar. Kita tahu semua Ed Sheeran main gitar. Terus dia bilang di suatu interview kayak kalau dia nggak ada gitar tuh kayak I felt naked gitu. Maksudnya yang kayak kosong. Nah, kamu pernah ngerasain itu nggak, nyanyi tanpa gitar terus kayak aku bingung mau ngapain gitu? Pernah.
Yeah, very often actually. Soalnya, yeah, I also feel naked without my guitar. If that's like a bit awkward to say, tapi iya sih. Soalnya dari kecil udah main gitar ya. Jadi, and also I feel like the guitar holds so much power juga. Not to say kayak without the guitar, I also feel like less confident or something like that. But it's just I don't know. Udah jadi a part of you. Ya. Yeah. Once you have the guitar, and kayak I feel like each guitar songnya, if you have like a certain sound in mind or what, so I feel like each guitar produces different like mood feelings and stories. That's why kadang-kadang when I write songs juga, I feel like each guitar has a song to put out. Not talking about me, tapi the guitar by itself because ngaruh kan, like once you start writing, it feels like, okay, this guitar makes like this kind of sound, but that has nothing for me to do with the guitar gitu. Only when it's the power of the guitar. I feel like, I think that's why like I do feel naked sometimes without the guitar. Jadi tadi Alex ngomong, ya kan? Kalau dia memang merasa gitar itu udah menjadi bagian dari diri dia dan udah menjadi satu kesatuan. Jadi terkadang bukannya dia merasa tidak confident, tapi dia ngerasa dengan gitar itu dia bisa menciptakan unique sounds yang bahkan bukan dia yang atur, tapi memang dari gitarnya. Gitar A bisa ngeluarin lagu yang kayak gini, gitar B. Jadi sebenarnya lebih ke Alex yang ngikutin mau nih gitar tuh apa sih gitu. Right? Tapi kalau buat aku justru aku juga punya beberapa gitar. Dan kayak sombong. Nggak boleh. Sama Cipta 2025 sombong. Mampus ditanya, ayo gitar apa aja? Aku tuh punya Takamine Decoy. Terus habis itu aku juga pakai chord aku punya. Terus aku sekarang tuh aku sering-sering buat lagu tuh pakai gitar lele juga. Dan aku ngerti banget bahwa berbeda-beda gitar itu juga nge-produce sounds yang berbeda-beda. Tapi kalau buat aku yang powerful banget, aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Cuman aku sih lebih ke tempat ya. Jadi kayak misalkan kayak beda-beda tempat itu bisa ngaruhin banget the way kita ngebuat lagu, atau kayak lagunya akan jadi seperti apa, atau mungkin waktu kayak misalkan lagi malam atau lagi pagi, pasti mood dan lagu yang kita produce tuh berbeda-beda. Aku nggak tahu kalau yang lain. Aku juga nggak tahu kalau aku. Karena aku bukan musisi. Aku bukan musisi. Sadar. Enggak, karena aku pengen taunya Alex. I Love You So kamu bikin lagi malam atau pagi? Pagi. Berarti pas kamu masih di Melbourne gak ini? Apa setelah kamu pulang? Setelah aku pulang. Oh, setelah pulang. Berarti di daerah Jakarta Selatan. Pagi dengan gitar. Too much info. Jakarta Selatan Tenggara. Jadi kalian nggak bisa tahu di mana. Salteng. Dan itu kamu pakai gitar nilon kah atau? Aku pakai gitar Taylor. Oke. Tapi waktu kamu buat I Love You itu kan kayak bisa dibilang ada sisi sadness-nya. Cuman kayak di suatu momen aku juga mikir apakah itu lagu akan ada kayak sisi forgiveness-nya. Maksudnya kayak merelakan momen itu sudah berlalu sama si orang yang tepat waktu yang salah itu, atau gimana? Yeah, definitely tentang letting go sih. So I think like it's not forgiveness, it's ikhlas ya. Ikhlas. Ini kamu udah di posisi ikhlas udah ya? finish. And soalnya juga kita nggak bicarakan tentang itu, right? It's basically perasaan yang didn't get to execute, right? Tapi I feel like in my mind juga kalau right person and wrong time means wrong person. Because I feel like the right person will support you in all of your seasons. And that's as simple as that, I feel. Benar. Jadi mungkin terkadang kita ketemu sama orang yang tepat tapi di waktu yang salah. Tapi kalau gue seringnya ketemu sama orang yang salah di waktu yang tepat. Jadi itu juga. Jadi ditepatin lah orang yang salah itu ditepatkan gitu. Berarti untuk seorang Tama semua waktu tepat ya? Menurut aku semua waktu tepat. Tapi semua orang salah. Semua orang salah. Nah, ngomong-ngomongin tepat. Gede banget volume barusan ya. Ngomong-ngomongin tepat, Alex katanya bentar lagi bakal merilis sebuah single terbaru. Boleh nggak sih
di spill di sini. Sorry Lex. Gue bingung banget sama bridgingan. Ngomongin soal tepat, sebentar lagi Alex bakal nih. Pak, korelasinya di mana? Perlu tag team nggak? Okay. Ngomong-ngomong soal tepat beberapa waktu lagi, Alex akan merilis lagu teman-teman. Itu dia. Tepat sasaran. Dan judulnya tepat sesuai jumlah jari manusia di sebelah kiri. Satu saja. Kiri atau kanan? 5. Bener gak sih riset Sam ini? Bener nggak? 5. Iya. Kenapa 5? 5 soalnya lagunya tentang mau jadi 5 tahun lagi, berumur 5 lagi. Pengen balik, time travel. Nah, emang kenapa dengan 5 tahun Lex? Apa yang kamu rasakan dalam perbedaan usia 5 tahun dengan I'm sorry, how old are you now? I'm 23. 23. Yeah. Same. Gak usah lah ngomong umur, kenapa sih? Kan ada yang beneran. Mana? I guess bedanya itu ya as an adult lebih bertanggung jawab ya, more responsibilities. When as a kid you have like your innocence and your joy, and gak ada tanggung jawabnya kan. You don't have any responsibilities. All you need to do is main, sekolah, tidur, mandi, don't forget, tidur siang. Dulu waktu kita kecil, kita semua mau ngerasain menjadi dewasa. Kayaknya ngapain aja kita bebas, kita nggak dikekang apapun. Tapi waktu kita dewasa dengan segala hal yang terjadi ini, kita kayak kayaknya jadi kecil lagi seru gitu. Apakah itu yang kamu rasakan pas nulis 5 ini? Benar sih. What are you trying to say dari lagu ini? What I'm trying to say is that there's a lot of things that we have to do as an adult, and you want to be 5 again, and like it's very different. You sometimes feel so small in this like whole big world gitu. But sometimes life is tough, but like every adult has a kid in them, right? Like because like sekarang now we're like 23, like how old are you? 27. 31, 22. Like inside we always have like this joy and like we want to be inner child, right? Because I feel like when I look at my parents gitu, or like when I look at my cousins, they're like older gitu, and I always think they have everything figured out gitu. Tapi sama aja sih. When I become like 23, I still feel like I'm trying to figure this thing out, and that's okay. So I think that's what I'm trying to say with this song juga. Like just it's very tough, right, in this life, especially you want to be 5 again, back to your old kid self. Tapi at the end of the day kayak adulting really that's what I was trying to say with this song. Mungkin kalau bisa ditranslate dalam bahasa Sanskerta, lagunya Alex ini bilang bahwa correct me if I'm wrong it's okay kalau kita dalam proses adulting ini kita merasa beban kita terlalu berat, tidak sebanding dengan kemampuan kita, dan sometimes kita boleh nggak sih gue balik ke kayak dulu gue zaman bener. Bahkan gak harus jauh-jauh 5 tahun, kayak 1 tahun lalu aja kayak rasanya kayak tahun lalu kayak gue gak seberat ini deh. Jadi each year kita merasa beban kita selalu semakin berat. Makin berat. Tapi kayak ada realization juga dari Alex bahwa even orang-orang yang lebih tua dari kita, yang kita anggap mungkin sudah lebih tertata kehidupannya, sudah lebih mengerti banyak hal, mereka juga punya permasalahan mereka sendiri gitu. Jadi di satu sisi nggak apa-apa kita ngerasa capek, tapi di satu sisi kita juga harus ingat bahwa that's life. Kita nggak pernah hidup tanpa masalah. Benar. That's so good. I should steal your. You should hire me as your PR. I should hire you. No, like the more I feel like while writing the song, waktu nulis lagu ini, I feel like the more you know as an adult, the less you understand. As an adult. And life in general gitu. So usually kan the more you know, the more you understand, right? But then I feel like life just works differently. Semakin kita tahu, makin banyak pertanyaan sih kalau menurut aku. Exactly. Kan? There you go. More questions. Sometimes kita ngelupain kayak kalau buat aku hal yang paling berat dari adulting itu adalah aku ngelewatin hari-hari raya sama keluarga atau kayak gimana. It just feels different. Menurut aku kayak Christmas atau kayak gimana. Sometimes kayak nggak terasa sehangat dulu kalau menurut aku. Iya gak sih? Aku tahu kamu juga ngerasain juga. Dan kok jadi aku tahu? Kok bisa tahu Sam? Kok bisa tahu? Apakah kalian udah kenalan? Jawab gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal kan belum nyampe konklusi. Tenang Koko. Belum nyampe konklusi. Aku akan menyelamatkan kamu. Ngomong-ngomong soal family celebration, kan ini kita masih di awal tahun ya, Opal Gengs. Sama kayak episode lalu, kita berusaha untuk terus menjaga euforia awal tahun ini. Nah, aku pengen dari Nuka nanti berakhir di aku kasih tahu satu hal yang paling kalian yang terjadi di peralihan antara 2024 sampai 2025 yang mungkin jadi the biggest lesson untuk kalian atau kayak paling seru atau kayak ini kayaknya nggak bakal gue lupain deh kejadian ini gitu. Apa? Atau kayak yang paling ke momen berarti maksudnya. Momen ya, kejadian. Kalau aku yang paling aku sadar setelah 2025 adalah di momen sebelumnya itu aku terlalu diambil alih oleh ketakutan yang aku pikirin sendiri gitu. Padahal itu belum tentu terjadi. Dan setelah kan waktu New Year kemarin aku balik ke Solo kan, terus aku ketemu sama keluargaku segala macam, terus aku sempat mikir kalau aku balik ke Jakarta kayak semua bakal lebih serem lagi karena kan aku anak rantau kan. Cuman ternyata hal-hal seperti itu mulai sekarang gak aku gubris lagi. Jadi itu kayak ya udah biarin kalau ada hal yang negatif ya udah aku buang dulu karena yang terjadi belum tentu buruk. Gitu aku Itu dari Nuka. Dari Nuka. Jadi thank you untuk keluarganya Nuka yang di Solo yang udah membuat dia merasa aman. Lanjut aja. Alex. 2024 I feel like ngajar aku bahwa growth is very evident and growth bener-bener perlu waktu yang lama banget. Like growth, it's actually a never-ending process. It's a never-ending process. That's what I feel like. Ya tahun lalu, I feel like I've been blessed with a lot of opportunities and ya pas juga for good ya di sini. Kayak rasanya kayak maybe this is a step I need to take and is out of my comfort zone. Because I'm so new in this music thing. Professionally, I guess. But when I was a child, I've been singing a lot. But yeah, I think to just really take the chance to something, be brave, and that understand that growth is very, very evident. And perlu bener-bener sabar. Yeah. And when your time is right, it will come. Yeah. Wow. Kalau aku 2000. Kalau sih gue belum ngomong loh. Iya. Silakan. Silakan. Kalau aku di 2024 mungkin belajar banyak tuh tentang gak apa-apa untuk hidup gimana ya? Gimana sih? Coba Anda selesaikan dulu. Tarik nafas dulu. Jadi gak apa-apa untuk hidup. Bukan. Jadi aku tuh dari tahun 2020, 2021, 22, 23 itu tuh aku kebanyakan sangat bergantung kepada orang lain. Aku sangat bergantung kepada orang lain. Either itu pacar, orang tua, teman atau apapun. Tapi di 2024 ini tahun pertama yang kayaknya aku bener-bener banyak banget ngelakuin hal tuh sendiri. Bener-bener kayak tentang kayak self growth-nya, kayak aku nge-gym atau misalkan aku cari lebih banyak lagi hal yang aku suka, dan tampaknya sendiri itu nggak selalu menakutkan buat aku. Jadi mungkin aku belajar bahwa 2024 it's okay kok, maksudnya untuk kita take time untuk kita sendiri, kita cari apa yang kita suka sendirian, pergi-pergi sendirian, it's okay. Mungkin itu yang paling besar sih buat aku. Menjadi nyaman dengan diri sendiri ya. Yes. Karena banyak orang nyaman dengan keramaian, tapi dengan diri dia sendiri sebenarnya dia nggak nyaman. Jadi that's why dia terus cari, dia keluar rumah, dia kongko sana sini, tapi saat dia sendiri dia nggak nyaman. Dan itu good for you. Good for you. Kalau yang ini? Kalau gua ngerasa lingkungan itu sangat berpengaruh sama mindset kita. Kalau gua ngerasa gitu. Jadi gue agak setuju sama Nuka tadi. Saat gue lagi kemarin pulang kampung dan gue berada di sekitar keluarga gue, entah kenapa gue ngerasanya tenang, aman, nyaman aja. Karena gue gak ngerasa ada tuntutan, gue gak ngerasa harus ada yang dikejar. Tapi begitu balik Jakarta, baru 1 jam di Jakarta, gue langsung
bukan anxiety ya, apa ya? Ya mungkin anxiety. Langsung kayak ngerasa dikejar-kejar padahal belum ada sesuatu. Jadi kayak lingkungan itu mempengaruhi mindset kita, tapi kalau boleh gue sih pengennya 2025 ini gue bisa set mindset gue gak harus terpengaruh sama faktor eksternal, tapi gue emang ngatur sendiri kayak gue pengen tenang, gue pengen konten sama diri gue, dan gue nggak mau merasa gue harus menjadi sesuatu tanpa ya itu memang yang gue pengenin gitu. Wow. 2025 maju semuanya. Maju semuanya. Nah, Alex juga maju. Coba apa? Ngomongin maju. Coba. Second time. Yeah. Ngomongin maju pasti setiap orang pasti ada perkembangannya. Iya dong. Iya. Yeah. Nah, dengar Alex sebelum-sebelumnya ngeluarinnya single dan akhirnya ini udah boleh di-spill belum? Bisa. Dan akhirnya sebentar lagi Alex bakal ngeluarin EP ya? Iya. Yang judulnya Ruang Senandika bukan ya? Bukan. Boleh gak sih ceritain kayak kamu pengen ngebawa EP ini tuh kemana? Karena kamu kan udah ngerilis yang I Love You So dan nanti bakal yang 5 juga. Yeah. Terus kayak apa sih yang pengen kamu bawa sih di EP ini tuh seperti apa? In this EP kan pertama kali. So this is my first EP. Hopefully it goes well. That's one thing. Harap besar aku it goes well. And that means putting myself out there sonically. This is me gitu loh. Soalnya pas kemarin itu cuma single sebelum I Love You So juga. So I had other projects before that. And I just wanted to put yang this EP very like acoustic sound. That's one. Soalnya my personality is already in the guitar juga. And I express myself best through my guitar, terus my voice and my songwriting. And I just wanted to put that in the EP. It sounds like you're listening to an acoustic album. Soalnya I grew up with that juga. And then, so this EP talks about my journey in my 20s, my early 20s. Yeah. Now I'm 23. And maybe I'll make other albums with different ages. But each of the songs itu talks about beda-beda, topiknya beda-beda sih. Kayak I Love You So will be about love, right? Second, 5 is about your childhood and your naivety. Nanti in the following later, which you guys need to hear, tentang mostly about being in your 20s and your dreams, your hopes. Yeah, it's okay to get lost and to enjoy your 20s. It's messy and it's fun. And I just want orang-orang yang seumur kita, pendengar aku yang seumur kita, just to relate to the album personally in your 20s. Hopefully bisa learn something from it maybe, or just enjoy it. But mostly it's just expressing this is me in this season of life in my 20s, and it's messy and it's okay. It's okay. It's okay not to be okay. It's okay why kalau gitu. It's okay why. Jadi mungkin harapan Alex kalau orang bisa belajar itu ideally orang bisa belajar dari lagu-lagu kamu ya. Cuman mungkin kayaknya kalau untuk aku dan aku rasa kamu juga merasakan hal ini, untuk orang bisa ngerasa gue juga gitu lagi. Gue juga pernah kayak gitu lagi. Ternyata bukan gue doang ya. Ternyata ini hal yang lumrah ya untuk dirasain. Bener. Ternyata ini hal yang normal dan orang lain juga pernah ngerasain atau have been in this same position before gitu. Jadi mungkin itu pasti bikin kamu senang kan? Yeah. Soalnya this album juga is not I would say the first few pretty light gitu. Easy listening. Tapi juga I have this one song in the EP that talks about grief as well. Kan pas you're 20, you also you start to lose people and you start to go through life in seasons. Dan be aware of losing. Karena misalnya kalau dulu kita kecil kan, kalau kita kehilangan seseorang mungkin kita belum terlalu bisa, mungkin kemampuan intelektual kita belum bisa mencerna perasaan itu ya. Benar. Your frontal lobe is not developed yet, I feel like, or your emotions gitu. I guess grief is juga a big part of my life, especially yang in my 20s. And it's a very personal song that maybe others juga bisa relate, bisa aku juga pernah gini loh gitu, like what you said. Or coba Lex, gue juga pernah gini lagi gitu. Coba, you do it. Aduh gue pernah gini lagi. Gitu.
Gimana? Aduh, gue pernah gini lagi gitu. Oh, jangan di pressure ya. Jangan. Aduh, gue pagi ini lagi. Nah, tapi pertanyaan gue selanjutnya, menurut gue sekarang industri ini sedang ada di era dimana orang tuh lebih pengen ngeluarin single. Right? Karena kita tidak lagi hidup di zaman yang kalau kita mau ngeluarin lagu ya kita harus ngeluarin fisik dalam bentuk album. Bener. Any other day kita bisa ngeluarin single secara satuan gitu. Jadi gue selalu penasaran sama orang, terutama kita yang muda, yang generasi muda ini, what is your drive sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk merangkum semua cerita ini dalam satu EP yang sebenarnya kamu punya opsi untuk ya udah gue main aman aja deh, gue single aja deh gitu. Oh my god, itu pertanyaannya bagus banget. I don't think anyone has. Karena aku belum punya keberanian itu, Lex. Bahkan misalnya aku start di 2021. Oke. Sekarang aku belum berani untuk bikin album karena aku rasa aku sebenarnya belum tahu orang-orang yang selama ini dengerin aku tuh pengen dengerin aku tuh yang seperti bagaimana. Apa, ya. Jadi aku sedang mengeksplor, kalau gue soundnya kayak gini, yang suka tuh segini. Kalau gue soundnya kayak gini, yang suka tuh orang yang beda lagi. Nah, gue tuh bahkan belum tahu gimana caranya untuk merangkum itu semua. Nah, in your case, berarti kan kamu udah punya plan untuk punya satu EP, in which tadi kamu bilang mostly akan akustik dan soundnya akan sonically ya uniquely you gitu. Dan akhirnya itu yang tadi aku mau tanya, kenapa akhirnya kamu ya udah deh kita bikin aja lah EP. Oke. Jadi soalnya sebelumnya aku udah rilis single. Terus aku rasa kayak like how to put forward me, yang soalnya pas itu masih explore gitu ya. And aku juga pernah takut kayak kakak, I mean we're same age, sorry. Tapi aku juga pernah takut takut gimana persepsi orang gitu. And since aku juga masih starting out, I also have that concern juga. Tapi I remind myself kayak I mean the only way that I feel like aku bisa mengekspresikan diri yang sebagusnya itu pas aku nulis lagu, perform, but mostly through songwriting. Jadi I feel like okay, this is me, this is just me. I just want to express myself through music, and I always just remember that and not really think of gimana ya nanti if like people think of me this way or that way. And especially I don't have a huge following yet juga. So I think this is the right time to explore it juga. Because you don't have so many people that's also like pressuring you to be this kind of sound or that kind of sound or this. And at this point, I want to do it before like it gets like its recognition and stuff. And I want to be truly myself. And I believe my music and my sound, there's a market for that. There will always be a market for your sound, because how will you even get the ideas in the first place? Yeah, gak sih? So it works both ways, I feel like. Iya lagi. Iya benar. Jadi it's such a big. Soalnya sekarang kan digital streaming platform, right? Like Spotify, Apple Music, all that. And so many people are coming in. All the artists are coming in. Menurut kamu target audience yang kamu harapkan dan bayangkan itu maunya cuma orang-orang yang mungkin orang kan sekarang banyak sebutannya Gen Z atau yang 20 tahun yang mungkin lagi struggle tentang dunia percintaan atau pekerjaan yang ingin dia kayak merasakan semua emosi dalam EP seorang Alex, atau emang kamu pengen sasarin target yang lebih besar lagi marketnya, mungkin kayak umur 30 tahun atau 40 tahun yang ingin mengingat kembali momen 20 tahunnya, atau kayak mungkin bahkan yang belum 20 tahun tapi dia pengen dengerin untuk membayangkan gimana sih jadinya kayak orang 20 tahun gitu. Semuanya sih. Semuanya. I feel like all the target that you mentioned. Whoever can relate. Gas. Relate lah. Tapi I feel like that's such a good perspective on like where I want to bring this EP juga. Whether it's people mau go back in time untuk merasakan like how are you in your 20s or turning 18 to when mau ke uni,
itu rasanya gimana. And especially orang-orang yang in my 20s, in your 20s, all your friends or your family, the way you see things kan, it's such a special, like a lot of people sekarang now I feel like especially with social media, more aware of like being in your 20s and this is so fun, but there's also like the hard side of it. We are a lot. Gen Z. Iya. Quantity wise ya. Quantity kita sekarang wise. paling banyak. Paling banyak ya. And the most I feel like most fast thinking, kayak impulsive, all this, and now we have so many access to everything. Jadi it's like overstimulation, right? So I think like that's also very important. Yang pas yang ngeluarin EP ini, hopefully the vast majority of people in 20s bisa relate sih. I think that's the target. Jadi Alex berharap kalian semua muda-mudi Indonesia atau kalian yang mungkin living abroad, kalau kalian berada di usia 20 atau seperti yang tadi Nuka bilang 30 atau 40 tapi pernah mengalami hal yang sama di usia kalian 20 atau sedang mengalami mungkin ya, karena maksud gue yang tadi Alex bilang orang usia 40-45 tahunan juga haven't figured out everything gitu. Jadi kayak mereka juga punya masalah mereka. Nanti by the time EP ini rilis, semoga kalian bisa menikmati lagu-lagunya dan merasa ada temen lah dalam your seasons of life. Nah, Alex, karena sebenarnya wadah Ruang Senandika ini kita bertiga bikin bersama Opal untuk memberikan space untuk wanita beropini atau menceritakan pengalamannya bermain di industri entertainment ini sebagai seorang wanita. Nah, I know that you're kind of new, ya kan? Sama kayak kita, belum ada 5 tahun. Yes. Cuman I know kamu juga pernah menjadi penikmat musik, sekarang kamu pelaku musik, dan bagaimana kamu melihat entertainment di Indonesia dari kacamata seorang wanita yang sekarang juga menjadi pelakunya gitu? That's such a good question. First of all, like I feel like it's so cool that you guys are doing this. That's Terima kasih. Supporting women always. But gimana ya? I think as a woman and seeing the Indonesian music industry through my lens, itu I think it's growing for sure. Indonesian music industry is growing for sure. The works that local artists put out are just amazing. Like it's really from long time ago and to now, bener-bener kayak wow, I can actually like notice and like see the difference, because I feel like juga the industry buka jalan for that, right? And well, I still think it needs more growth. I do feel like that because I feel like banyak singer-songwriter yang like you said play guitar. Mostly are men juga kan. And when you see a girl playing guitar, wow, so cool. It's like not normalized. Padahal like I feel like, I don't know if I could say this, but maybe I can, but I think women are also very good at multitasking, right? I think better than men sometimes. And obviously that's already an issue itself juga. Like you can tell like guys just play guitar and wow, like so cool, and you know, seharusnya fascination itu sama. Fascination is supposed to be the same. Soalnya I feel like in the industry as a woman, you know, there's a feeling that you always need to evolve. You have to change your like your persona, your image. Well, like guys can just be the same. Just be the same. And that also comes from like makeup, wardrobe, all of that, right? Yeah. So I think that's very different in the industry juga, especially in here, where sometimes like image is very important too. I think that's one big factor. Oke, jadi coba ditranslate anak LSPR. Mas, LSPR. Jadi Alex tadi ngomong bahwa salah satu mungkin kayak the main issue, salah satu main issue yang sekarang mungkin terjadi di Indo adalah kayak bagaimana menganggap bahwa
salah satunya contoh yang tadi gitu kayak cewek bermain gitar itu tuh orang akan lebih melihat kayak wih keren juga gitu loh. Tapi ada unsur kagetnya ya. Ada lebih unsur somehow kagetnya itu yang kayak mungkin satu sisi positif tapi satu sisi ada negatifnya juga di mana yang kayak kenapa kalau cewek main gitar emang gue expect cewek juga bisa main gitar gitu ya. Makanya kayak gitu. Mungkin isu itunya sih yang kayak harus lebih di kayak biar kayak kekagumannya sama antara kayak cowok bermain gitar dan cewek bermain gitar ya udah gitu loh. Sama aja kalau keren ya udah sama-sama aja. Gue mau nambahin satu bukti bahwa menurut gue juga agree bahwa cewek itu lebih bisa multitasking. Tapi emang gue ngeliat itu juga dari nyokap gue. Kayak misalnya bokap gue pergi hanya bawa handphone aja tuh sering ketinggalan. Sementara nyokap gue yang kayak bawa satu rumah tuh bisa tanpa harus kesusahan. Bisa banget tuh. Bisa. Jadi good for you woman. Good for you woman. Aku mau punya pertanyaan terakhir. Refreshing lah ya. Boleh. Ini rada tadi kita ngomongin umur kan. Aku mau kayak gak ada lu loh tadi yang ngomongin umur. Iya kita sekarang bermain sedikit game. Ada game. Game. Enggak tiba-tiba game tadi pertanyaan. Gak apa-apa. Pertanyaan cuma satu. Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang lumayan sempat ngeganggu. Aku tuh sempat kepikiran sama satu pertanyaan kayak aku pilih mana ya? Aku umur 5 tahun tapi muka-mukanya kayak orang umur 80 tahun. Apa umur 80 tahun tapi muka kayak anak 5 tahun. Muka atau badan juga? Muka doang atau physicality muka, secara keseluruhan? Tapi lu keriput, tapi mukanya kecil bayi gitu. Atau lu kayak kecil tapi kayak muka lu 80 tahun. Lu pilih mana? Nah itu gue bingung tuh. Karena kayak aduh gue mau kerja tapi muka gue kecil. Gue mau kecil juga tapi kayak ih tua banget lu. Coba Alex dulu deh. masih mikir. Ini pertanyaan penting loh. Tapi physical 80 termasuk mukanya semuanya 5 tahun gitu. Iya. Tapi gue boleh milih gak mukanya mirip siapa? Nggak boleh. Gue ribet banget ya. Yaudah gue dulu deh. Kalian udah ada jawaban? Nggak, ini pertanyaan tadi pilih umur 5 tahun muka kayak 80 atau umur 80 muka kayak 5? Iya. Gue udah ada jawaban akhirnya. Gue umur 80 muka kayak 5. Kenapa? Karena menurut gue gak apa-apa. Ya kenapa lu gak terima jawaban gue? Kok lu gak terima? Kan lu gak terima free will. Kan gue punya free will untuk penjelasan yang jelas. Ya, cuma kayak gini-gini. Enggak, karena ibaratnya gue 5 tahun umur 80 itu bukan necessarily gue gak mau umur 5 tahun muka 80. Tapi menurut gue kalau by the time gue umur 80 tapi muka gue masih kayak anak 5 tahun, good for me dong. Iya sih. Bener. Gue awet muda dong. Tapi ukuran lingkar palanya juga sama. Iya gak apa-apa. Kok dinambah? Gue kayak mau mengalahkan gue kayak yang sama. Ntar lama-lama nanti badannya 5 tahun juga. Oh gitu ya. Kalau Alex apa? Gue gak tahu sih fungsi pertanyaan ini apa. Nanti kita selain Sam terakhir karena kan dia ada jawabannya pasti gong ya. Okay. Mungkin pasti lucu kan? Pasti lucu. Sam pasti lucu. Udah silakan. Kalau Alex kayaknya ya waktu aku 80 I want to look young kan, awet muda. So maybe that. Tapi at the same time kayak kalau my body is 5 years old and my face is old, I can do more things physically. Iya. Kayak lebih healthy kan? Iya sih. Lebih. Wait, tapi kan gue gak akan mendebatkan ini. Gue gak akan mendebatkan. Yang penting tau nih. Gue bilang gitu. Kayaknya umur 80 muka 5 itu paling untuk menurut aku itu paling make sense. Iya sih. Karena kayak mungkin kalau tahu yang pemerannya Karate Kid yang si siapa lupa aku namanya, satunya Jackie Chan, satunya tuh dia kan mukanya bener-bener kalau orang bilang muka 30, dia umur 30 tahun muka 18. Umur 60 tahun dia mukanya kayak 30 tahun. Jadi kayak mungkin itu bisa jadi kalau di dunia entertain bisa dinilai plus atau mungkin itu bisa ngefek kayak ke orang-orang yang nggak nganggap berarti orang ini umur segitu nggak muka anda kenapa kayak gitu ya. Saya lagi mikir ini kalau lanjut. Jadi maksudnya kayak mungkin itu adalah sebuah hal yang bagus, mungkin kan dia bisa ngerawat mukanya dengan baik, badannya dengan baik dengan umur 80 tahun gitu. Itu gue semakin mendengar jawaban kita ya, gue kayak kenapa sih kita put into consideration pertanyaan ini? Kita coba ngikutin pertanyaan Sam dulu. Nah kita mau tahu endingnya kayak gimana. Kita berpikir terlalu keras untuk pertanyaan ini sebenarnya gak iya sih, makanya ini kan pertanyaan yang stupid ya. Yaudah lu coba lu tutup ini. Kita semua taruh mic-nya, silakan Bapak Sam. Jelaskan. Jujur pilihan gue setelah gue konklusiin dua-duanya tuh punya nilai plus.
Tapi kalau menurut gue lebih yang umur 5 tahun tapi 80 tahun mukanya. Karena hidup gue masih panjang. Gitu Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah melihat. Terima kasih banyak sudah melihat Tunang Semandika. Nggak, bentar, menurut gue ini harus dilurusin ya. Pertanyaan lu tadi gak bilang bahwa 80 tahun tuh gue langsung terlahir sebagai 80 tahun. Iya, dan kamu tadi gak jelasin. Gue kira tuh gue udah bisa hidup dari gue umur 0 sampai 80 tuh gue udah chance buat hidup. Baru di umur 80 muka gue tuh masih 5 tahun. Enggak. Loh berarti berarti kamu tadi ngasih pertanyaan 80 tahun muka kelima tuh pas 80 udah mati gitu. Enggak, ceritanya ya udah lu jejeng 80 tahun aja. Ngerti enggak lo? Gimana ya? Gue juga enggak tahu, ini kan sebuah pertanyaan random. Gimana sih? Yaudah, sorry Alex. Iya, sorry Alex. Kalau gitu. Gimana? Kalau gitu ya gue mending 5 tahun sih. Iya. Lebih panjang. Cuman kan lu tadi gak bilang gue lahir langsung 80 tahun. Bener. Nah, anggap aja lu lahir, lu langsung kayak badan lu udah tua, tapi muka lu kecil. Tapi umur gue in real life berapa? Seumuran biasa aja, yang kayak seumur ya 80 tahun, sisanya berapa? 20. Oh ya udah deh. Gitu. Ya udah deh teman-teman. Menurut kalian coba nih apa? Coba kalian tulis ke komen. Nah, thank you Alex. Thank you banget Lex. Aku tahu ini exceeds your expectation lah podcast pasti. Best. I think this is di luar ekspektasi kamu, di luar banget. Teman-teman ada pesan-pesan yang mau disampaikan, pesan-pesan sponsor? Pesan aku, teruslah berkarya yang menurut kamu sukai. Iya. Dan kalau mau dengerin lagu kamu di mana? Bisa dengerin lagu aku di semua digital streaming platform, Spotify, Apple Music, YouTube Music. You can hear my single I Love You So, and my next single 5 coming up in February 21. Yes. Thank you Alex. Thank you so much for having me. Thank you Opal Gang. Terima kasih Opal Gang.